sebentar melakukan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan dan menikmati firman Tuhan hari ini. Untuk memulai ibadah kita, kami undang semuanya untuk kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi, berilah hormat padamu.
Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang selalu melimpahi kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan sehingga hari ini Tuhan kami berjumpa kembali dalam ibadah kami melalui video hari ini. Tuhan, kami percaya biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memberkati kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang memimpin ibadah hari ini Tuhan, baik jemaat Tuhan yang beribadah di rumahnya masing-masing. Biarlah kami semuanya merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dewasa sampai tua. Kau memberkati semuanya Tuhan. Biarlah proteksi Allah bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami dan ini ucapan syukur kami, dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat responsornya kita dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Gloria Patri.
firman Tuhan. Kita bernyanyi Bapa Surgawi. Shalom dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian Jemaat GMI Belawan. Salam sejahtera, senang bertemu di dalam ibadah online di pagi ini. Bapak Ibu saudara terkasih, terkadang kita bertanya, mengapa saya harus tetap dalam ibadah online? Mengikuti segala sesuatu di dalam online, secara online. Pertanyaan-pertanyaan ini juga mungkin berkembang. Sampai kapan situasi ini selesai? Apa yang harus saya persiapkan menghadapi segala situasi saat ini? Mungkin kita berpikir begitu banyak hal yang harus saya persiapkan. Mungkin masalah kesejahteraan, masalah keamanan, masalah kesehatan. Begitu banyak hal yang kita pikirkan. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatu buat kehidupan anak-anaknya. Dia sudah mempersiapkan hal-hal yang terbaik dan dia ingin berikan itu bagi anak-anaknya. Dia sudah mempersiapkannya menjadi suatu hal yang berharga, menjadi sebuah warisan. Warisan yang sejati. Warisan yang dia persiapkan untuk kita menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan ini. Apakah warisan itu? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan nyatakan buat kami. Situasi apapun yang kami harus hadapi. Biarlah kami tetap berjalan melangkah di tengah-tengah kehidupan ini dengan memandang kepadamu. Kami percaya kami tidak sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, melampaui apapun yang kami pikirkan.
melampaui apapun yang sedang kami persiapkan, karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami ini kepadamu. Engkau bersama dengan kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, agar yang semua kami sama-sama nikmati kebenaran ini, menjadi kebenaran hidup buat hidup kami. Terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mungkin sering mendengar bangsa Israel adalah bangsa yang sangat memegang teguh dengan hidup kekeluargaan. Mereka sangat memegang tradisi, mereka juga menghargai nilai-nilai kehidupan di dalam kekeluargaan, karena itu dilandaskan oleh nilai-nilai keagamaan yang mereka miliki. Musa sering mengajar mereka tentang nilai-nilai keagamaan ini. Salah satunya seperti yang tercatat di dalam kitab Ulangan ini. Di dalam Ulangan 6 ayat ke-5 ini mengatakan, ada satu perintah yang Tuhan ingin bangsa Israel dan juga anak-anaknya memahami ini. Perintah yang bukan sebuah pilihan, tapi perintah yang Tuhan minta untuk dilakukan, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Jadi mengasihi Tuhan Allah itu merupakan satu perintah yang Tuhan ingin setiap anak-anaknya lakukan. Karena itu di dalam ayat 4 Tuhan mengatakan, dengarkanlah. Dan itu Tuhan menginginkan perintah ini didengarkan lalu dilakukan. Bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Dilakukan baik segenap hati, jiwa, maupun kekuatan. Segenap hati. Kenapa berbicara tentang hati? Hati itu merupakan bagian yang penting di dalam hidup manusia. Hati sering digambarkan sebagai pusat kehidupan. Di dalam kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa demikian? Karena hati merupakan pusat dari pemikiran kita, perasaan kita. Segala sesuatu itu dikontrol di dalam hati. Hati bukan berbentuk fisik seperti yang kita bayangkan, tapi hati ini merupakan media, alat, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan sehingga kita bisa mengerti nilai-nilai kebenaran di dalam hidup kita. Yang sering kita ketahui dengan hati nurani. Di dalam hati nurani itulah kita sering berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Di dalam hati nurani itu kita memahami pemikiran dan perasaan-perasaan yang harus kita lakukan. Hati merupakan alat pengontrol di dalam hidup kita. Esensi dari hati ini kita berbicara tentang jiwa. Mungkin kita sering mendengar kata jiwa ini. Jiwa ini apa? Berbicara jiwa berarti berbicara tentang nyawa. Berbicara jiwa berarti kita membicarakan tentang nyawa di dalam kehidupan kita. Nyawa itu merupakan esensi di dalam diri kita. Kita sering mendengar istilah, orang itu mengalami gangguan jiwa. Kalau mengalami gangguan jiwa, berarti orang itu sudah tidak memahami lagi apa itu perasaan, apa itu pikiran. Dia tidak tahu bagaimana pemikirannya. Dia tidak tahu lagi bagaimana perasaannya. Karena jiwanya terganggu. Jiwa itu merupakan esensi di dalam hidup manusia. Kalau digambarkan nyawa, seringkali Mazmur menggambarkan, bangunlah jiwaku. Atau di dalam kitab Ibrani mengatakan, firman Tuhan itu sanggup memisahkan antara roh dan jiwa. Berarti di sini, jiwa itu merupakan esensi nyawa, inti daripada manusia itu sendiri. Dan mengasihi Tuhan itu bukan dengan setengah-setengah, tapi mengasihi dengan segenap kemampuannya, kekuatannya. Kekuatan yang dia miliki. Karena apa? Kalau seorang memiliki jiwa yang berani, dia akan memiliki kesanggupan, kemampuan, kekuatan untuk melakukannya. Jadi ini menggambarkan satu kesatuan di dalam diri manusia. Ketika dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi secara utuh, secara total. Apa yang ada di dalam dirinya, dia berikan itu untuk mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu harus secara utuh.
bukan setengah, bukan sepertiga, bukan seperempat. Tapi mengasihi Tuhan itu harus secara total. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus mengasihi Tuhan secara total? Kenapa saya tidak bisa saya juga mengasihi diri saya? Kenapa tidak diberikan pilihan saya mengasihi diri saya lebih dahulu dan lebih banyak porsinya daripada mengasihi Tuhan? Tapi Tuhan mengapa meminta saya mengasihi Engkau, bahkan sepenuh hidup saya, seluruh yang saya miliki, harus saya mengasihi Tuhan? Kita bertanya seperti ini, kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa saya tidak bisa mengasihi diri saya? Kita akan melihat Tuhan punya alasan. Kenapa kita harus melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Di dalam ayat ke-6 dan ke-7, sini kita melihat bagaimana cara kita mengasihi Tuhan ini. Tuhan memberitahukan kepada kita, ini satu perintah yang harus diperhatikan. Kalau diperhatikan, berarti kita harus memberikan atensi yang penuh kepada perintah ini. Dan caranya itu melalui diajarkan dan juga melalui cara dibicarakan. Nah, ketika kita memberikan perhatian, berarti kita fokus terhadap perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita harus benar-benar segenap hati, jiwa, pikiran itu fokus. Dengan fokus itulah baru kita bisa mengajarkannya. Kita memberikan itu pengajaran berulang-ulang kepada generasi penerus kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada anak-anak kita. Kita memberitahukan mengasihi Tuhan itu harus serius, sepenuh hati, bukan asal-asal, bukan dengan hati yang suka-suka, tapi berikanlah itu, fokus. Sehingga kita bisa menanamkan ini. Kalau kita mengajarkan ini, secara otomatis kita juga lebih memahami kasih itu, dan ketika berulang-ulang diberitahukan, orang yang mendapatkan pengajaran ini pun semakin lama semakin mengerti. Seperti seseorang yang sedang belajar dengan sesuatu keahlian. Dia harus mempelajari itu berulang-ulang. Seperti seorang yang sedang belajar bermain sebuah alat musik. Ketika dia ingin menguasai alat musik itu, dia harus terus berulang-ulang, melatihnya dan melatihnya. Sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk memainkan alat musik tersebut. Ini yang harus dilakukan dengan cara diajarkan. Sehingga orang yang mengajarkan dan diajarkan akan semakin mengerti. Dan satu hal lagi, ini menjadi satu bagian gaya hidup yang harus senantiasa dibicarakan. Kasih itu bukan nanti ada atau tidak, tapi menjadi satu gaya hidup yang senantiasa dibicarakan di dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita sedang duduk, mungkin kita ada di perjalanan, ketika kita berbaring, ataupun ketika bangun, semuanya ini menjadi bagian yang harus terus diceritakan. Kita mungkin heran, Tuhan, mengapa? Harus terus diceritakan, harus terus dibicarakan. Apa menjadi kepentingannya dari kasih ini? Tuhan menginginkan kasih ini menjadi bagian hidup, menjadi gaya hidup daripada setiap anak-anaknya. Kasih itu menjadi sesuatu yang tertanam, tinggal di dalam diri anak-anaknya. Dan itu bisa terjadi ketika setiap saat itu dilakukan. Jadi bukan ada atau tidak ada, tapi setiap saat, setiap waktu membicarakan kasih, mengajarkan kasih, melakukan kasih. Inilah yang disebut dengan gaya hidup. Wah, kita mungkin berpikir, Tuhan, begitu tinggi tuntutan Tuhan untuk kami memahami kasih ini. Begitu dalam yang Tuhan minta, sehingga kami harus lakukan ini semua. Apa sih yang akan Tuhan berikan kepada kami? Kita melihat di dalam ayat berikutnya, dalam ayat 89, kita melihat kasih ini kita ikatkan pada tangan kita. Kasih ini lalu kita kenakan di dahi kita sebagai lambang. Bukan hanya itu, kita pun harus menuliskannya di tiang pintu rumah dan tiang pintu gerbang. Jadi ketika kasih ini sekedar dibicarakan, cara berikutnya adalah kita harus melakukan ini supaya kita bisa mengingatnya. Mengingatnya
yaitu dengan cara kita memakaikannya di tangan kita, dan kita juga menaruhnya sebagai lambang di dahi kita. Sama seperti kita mengenakan alat di pergelangan tangan kita atau aksesoris apapun. Ketika kita memakainya, kita akan membawa dia kemanapun kita pergi. Dan ketika kita menaruh di dahi kita, kita akan juga memakainya itu mengingatkan apa yang menjadi hal penting di dalam hidup kita. Jadi Tuhan bilang, dua hal ini, pakaikan di tangan dan taruhlah di dahi. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan membawanya. Dan terlebih lagi, dituliskan di tiang pintu rumah dan juga tiang pintu gerbang. Kenapa dua hal ini Tuhan minta untuk kita lakukan? Ini ada kaitan. Inilah sebetulnya maksud Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena ini berkaitan dengan hal yang esensi di dalam hidup kita, yaitu berbicara dengan iman. Kenapa bicara dengan iman? Karena ketika kita mengenakan kasih itu di dalam hidup kita, baik di tangan, di dahi, kita tuliskan, itu mencerminkan iman kita. Itu adalah identitas kita. Identitas kita yang kita tunjukkan itu adalah iman kita. Ketika kita mempercayai sesuatu hal di dalam hidup kita, ada identitas yang sedang kita lakukan di dalamnya. Ketika kita mempercayai orang-orang yang ada di dalam hidup kita, kita akan menunjukkan sebuah identitas, kita punya iman dengan hal tersebut. Misalnya, ketika seorang anak, dia diminta melakukan sesuatu oleh orang tuanya, dia menunjukkan bahwa dia punya iman, dia percaya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia tahu orang tuanya mengasihi dia, sehingga dia pun mengasihi orang tuanya. Jadi antara kasih, menunjukkan kasih itu memiliki nilai dengan iman. Kasih kepada Kristus menunjukkan bagaimana iman dia kepada Kristus. Dengan cara mengasihi Kristus menunjukkan bahwa dia beriman kepada Kristus. Jadi melalui kasih ditunjukkan bagaimana imannya itu terhadap Kristus. Inilah yang disebut dengan identitas. Identitas di dalam diri anak-anaknya. Identitas yang Tuhan minta. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, artinya memang benar kamu beriman kepada aku. Ketika kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, ini menunjukkan bahwa kita juga mempercayai mereka. Kita menunjukkan percaya kita, identitas kita, kita tunjukkan kita mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, berbicara dari kasih. Kasih itu Tuhan minta segenap hidup. Kenapa Tuhan minta segenap hidup? Karena kalau tidak segenap hidup, maka itu tidak akan tertanam di dalam diri kita. Kalau hanya setengah-setengah, itu hanya menjadi bayang-bayang saja di dalam hidup kita. Dan ini tidak akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena nilainya tidak seutuhnya. Tapi kalau tertanam, itu adalah sesuatu yang utuh. Sesuatu yang utuh. Dan ini akan menjadi gaya hidup. Kita membayangkan sebuah pohon. Kalau pohon itu tidak tertanam seutuhnya di dalam tanah, maka pohon itu akan satu hari mengalami kerusakan dan akhirnya dia pun akan tumbang. Kenapa? Karena dia tidak memberikan diri seutuhnya kepada tanah itu untuk hidup dan bertumbuh. Dia tidak memiliki hal yang cukup untuk membuat dia hidup. Dia tidak memiliki nilai bagaimana menjalani kehidupan ini. Artinya, pohon itu tidak meletakkan dasar yaitu iman. Di mana dia sedang berada di situ. Topangan yang dia berikan, dia tidak seutuhnya berikan. Inilah identitas di dalam hidupnya. Sama seperti kita percaya kepada Kristus. Kita tunjukkan di dalam kasih yang sepenuh hati ini. Sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kita. Ketika kita letakkan itu, kita tertanam. Kita menjadi bagian hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Dan ini akan tercermin keluar.
Bagaimana identitas kita dikenal melalui iman yang bertumbuh di dalam Kristus. Inilah warisan sejati yang Tuhan berikan. Tuhan meninggalkan ini kepada kita. Tuhan tidak memberikan harta, memberikan kehormatan atau apapun, tapi Tuhan bilang, aku memberitahukan kepada kamu perintahku itu tentang mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita tertanam di dalamnya. Dengan demikian akan tumbuh iman yang subur, kita akan belajar juga mengasihi siapapun di dalam hidup kita. Bukan hanya diri kita, tapi siapa saja yang kita temui. Inilah warisan yang Tuhan berikan. Di sebuah desa bernama Assam, di timur laut India, ada sebuah keluarga yang percaya kepada Tuhan. Ketika kepala desa mengetahui hal ini, dia jadi marah. Lalu dia mengangkat seisi keluarga ini. Mereka ditaruh di sebuah lapangan, diperhadapkan dengan orang-orang di situ. Lalu kepala desa ini bertanya, jikalau engkau menyangkal Tuhanmu, dan kau kembali mengikuti kepercayaan nenek moyangmu, maka kamu dan seisi keluargamu akan selamat. Tapi jikalau engkau tetap mengikuti Tuhan yang kamu percaya, maka engkau dan seisi keluargamu akan mati. Orang ini tidak bisa menjawab apa-apa. Dia terdiam. Lalu di dalam terdiamnya dia tiba-tiba teringat dengan sebuah lagu yang dia karang. Lalu dia mulai bernyanyi. Mengikuti Yesus, keputusanku. Dia terus menyanyikan mengikut Yesus, keputusanku. Pada saat dia menyanyikan kata-kata syair ini, kepala desa yang melihat sikap dia seperti itu, lalu dia menyuruh pengawalnya membunuh kedua anaknya di hadapan matanya. Melihat kedua anaknya dibunuh, orang ini tidak berbicara apa-apa. Dia tetap bernyanyi. Lalu sekali lagi, kepala desa ini bertanya, apakah engkau masih yakin dengan keyakinanmu? Kalau engkau tetap berkeras hati, maka kami akan mengambil nyawa istrimu. Orang ini tidak bisa menjawab apa-apa. Sekali lagi dia mengatakan, dia teringat dengan lagunya, dia lanjutkan bernyanyi. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar. Ketika dia sedang menyanyikan lagu ini terus, lalu kepala desa itu sekali lagi menyuruh orang-orangnya membunuh istrinya di depan matanya. Tapi orang ini tetap menguatkan hatinya dan dia bernyanyi lagi, terus bernyanyi. Sekali lagi, kepala desa ini bertanya kepada desa. Dia mengatakan, ini kesempatanmu terakhir. Apakah engkau tetap memilih mengikut Tuhanmu? Kalau engkau tetap memilih seperti itu, maka terakhir nyawamu menjadi taruhannya. Tapi orang ini bernyanyi, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selesai dia menyanyikan lagu ini, lalu kepala desa itu pun membunuh dia. Satu keluarga mati
di depan kepala desa itu dan orang-orang banyak. Ketika kepala desa itu melihat bagaimana satu keluarga ini mati di hadapan dia, akhirnya hati dia terkoyak. Dia mengatakan, Tuhan yang diikuti oleh keluarga ini, Tuhan yang hidup. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya demi sebuah keyakinan, demi imannya. Akhirnya kepala desa itu mengatakan, dia berkata, mulai hari ini, aku juga dengan seisi keluargaku akan mengikut Tuhan yang dia percayai. Karena aku melihat ada iman yang hidup di dalam kepercayaannya. Nah, aku juga memerintahkan kamu sekalian, seluruh rakyatku, mari percaya kepada Tuhan yang dipercayai oleh keluarga ini. Akhirnya tumbuhlah iman di desa ini. Seisi desa ini percaya kepada Tuhan. Kasih yang ditunjukkan oleh keluarga ini menimbulkan benih-benih iman yang baru. Kasih seutuhnya yang mereka berikan kepada Tuhan menimbulkan iman yang baru. Iman mereka menjadi benih yang hidup yang dibawa kepada setiap orang yang menyaksikan itu. Sehingga satu desa ini boleh percaya kepada Tuhan. Ini kesaksian yang hidup yang terjadi di pertengahan abad 19 di sebuah desa bernama Assam di timur laut India. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kasih kepada Kristus membangkitkan iman yang besar dalam menjalani kehidupan. Apa yang Tuhan wariskan kepada kita anak-anaknya adalah kasih. Kasih yang memimpin kita kepada iman yang besar. Karena kasih yang besar dari keluarga ini kepada Kristus menghasilkan iman yang besar kepada Tuhan. Dan ini mereka wariskan sehingga satu desa itu akhirnya berbalik percaya kepada Tuhan. Iman yang baru tumbuh di sana dan kasih mereka kepada Kristus pun tumbuh di sana. Inilah yang Tuhan titipkan. Inilah warisan sejati yang Tuhan tinggalkan bagi kita semua. Dan ini juga yang Tuhan minta kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Bukan bicara harta, bukan bicara kehormatan, bukan bicara hal-hal yang lain, tapi Tuhan mewariskan ini dan kita diminta untuk melanjutkannya. Mari, tunjukkanlah kasih kita sepenuh hati kepada Tuhan, sehingga apapun di dalam kehidupan kita, kita bisa lewati, karena kita tahu kita punya iman untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memimpin kita untuk melewati apapun di dalam hidup ini ketika kita mempunyai kasih yang besar. Karena di dalam kasih, seperti benih yang tumbuh, kita akan punya iman yang besar untuk menghadapi gelombang apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ini menjadi warisan sejati yang bisa kita wariskan kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita bersama-sama belajar bagaimana kita mulai hari ini memiliki kasih yang seutuhnya, kasih yang sempurna, kasih yang tulus sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Bukan pilihan, bukan kita lebih dahulu, tapi karena kita mengasihi Tuhan sepenuh hati, apapun di dalam hidup kita, kita bisa lalui karena iman kita menolong kita melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan mari kita wariskan ini kepada generasi berikutnya, kepada siapapun yang kita jumpai. Kita ajarkan, beritahukan tentang kasih Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau ada di dalam dunia. Bahkan ketika Engkau meninggalkan dunia ini, naik ke surga. Dan Kau mengirimkan Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami. Kau menitipkan perkara yang indah, warisan yang indah buat kami, yaitu kasih sepenuh hati. Kasih yang Tuhan ajarkan. Sehingga melalui kasih inilah kami boleh memiliki iman yang bertumbuh. Iman yang murni di hadapan-Mu Bapa. Sehingga apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau tunjukkan identitas-Mu. Dengan iman yang besar, Kau nyatakan bahwa melalui kasih-Mu, semua orang boleh mendapatkan pengampunan, boleh mendapatkan hidup yang kekal. Biarlah melalui ini Tuhan kami belajar. Sepenuh hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Sehingga dengan iman kami boleh nyatakan tentang kasih-Mu kepada siapapun yang kami temui. Sehingga semua orang boleh mendapatkan bagian di dalam kehidupan yang Kau siapkan. Sehingga kami boleh menikmatinya di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk warisan sejati yang Kau berikan. Biar itu terus kami ceritakan, kami bicarakan, kami ajarkan kepada siapapun yang kami temui di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersama dengan-Mu melalui hidup ini dengan iman yang Kau berikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan, adalah firman Tuhan memberkati kita semua menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Saat sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Give thanks.
Sungguh bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami sampai hari ini bersuka cita menaikkan pujian kami, bahkan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bisa kami pergunakan Tuhan untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi jemaat Tuhan, Engkau membalaskan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan tangan mereka. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Karena menjadi saluran berkat bagi mereka untuk mencukupi segala keperluan kebutuhan sidang jemaat Tuhan, dan membutuhkan segala Tuhan perlengkapan anak mereka, bahkan sekolah mereka, anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang mereka sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang susah Engkau berikan penghiburan, mereka yang berbeban berat Engkau berikan kelepasan, jawaban yang pasti daripada Tuhan. Dan biarlah semuanya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini merasakan jamahan Tuhan, berkat Tuhan berkelimpahan bagi setiap kami pribadi. Berkati Bapak Pendeta kami, kepala di tempat ini Tuhan, berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, anak-anaknya, semuanya berkati Tuhan.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.